Selamat pagi, selamat kita jumpa lagi dalam ibadah doa pagi GPDI Budi Mulia. Terima kasih Tuhan pimpin kita di hari yang baru, kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kita mulai awali hari pagi ini dengan doa bersama, membaca firman Tuhan, menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah pelihara kami dapat bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah doa pagi ini dari awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Berkati kami menjadikan sukacita bertumbuh di dalam iman melalui firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya akan bacakan ayat yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Saya ulangi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kata ditolak istilah Yunani adokinos, yaitu gagal dalam ujian. Paulus gunakan kata yang sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, di mana ia menyatakan bahwa Kristus tidak tinggal dalam seorang yang gagal dalam ujian atau adokinoi, saudara-saudara. Paulus sadar bahwa dia bisa saja gagal untuk memperoleh hadiah, yaitu warisan keselamatan yang terakhir. Jadi jika dia berhenti hidup kudus dan berhenti melaksanakan penguasaan diri dan bertahan dalam kesukaran-kesukaran bagi Kristus, maka dia bisa saja gagal, saudara-saudara. Rasul Paulus menasehati kita semua supaya bisa menguasai diri hingga kita dapat mengendalikan semua perbuatan kita. Dalam 2 bagian ini Paulus memakai 2 lukisan, yaitu sebagai pertandingan dan bertinju. Saudara-saudara, di Yunani acara Olimpiade adalah suatu acara yang sangat digemari oleh masyarakat di sana, bahkan di seluruh dunia, saudara-saudara. Walaupun jauh, orang-orang akan datang untuk menonton, untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Hadiah kemenangan dalam pertandingan itu menjadi kehormatan tertinggi dan termulia, bahkan menjadi idaman setiap orang yang mengikuti pertandingan tersebut. Mereka yang menang akan dihormati dengan sangat, saudara-saudara. Paulus berkata bahwa semua peserta yang turut berlari dalam gelanggang pertandingan, tetapi hanya satu orang saja yang menang dan mendapatkan hadiah. Tujuan kita ialah supaya Kristus sang pemberi upah, sang pemberi hadiah tersebut, dan upah itu ialah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara dapat baca dalam Filipi 3 ayat 14,
Dan mengenai upah itu dijelaskan lebih rinci dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, yang dimaksud Paulus ialah bahwa orang Kristen yang menang dalam perlombaan Kristen harus menjaga keselamatannya, sama seperti orang yang berlari dalam satu pertandingan olahraga. Sama seperti Paulus, orang Kristen harus melupakan segala hal yang di belakangnya supaya ia dapat memandang kepada satu tujuan. Menurut Paulus, tidak banyak orang Kristen yang berlari seperti yang dikatakannya itu. Tetapi ia sendiri telah berusaha berlari seperti itu. Maksudnya, dalam pelayanannya ia bersikap seperti seorang pelari. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Rasul Paulus meminta supaya kita juga berlari seperti orang yang ingin memperoleh hadiah kemenangan itu. Dan para peserta dalam perlombaan atau dalam pertandingan itu terlebih dulu harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu ia tidak boleh minum anggur, saudara, karena minum anggur tidak sehat untuk olahragawan. Dalam segala perbuatannya dia harus menahan nafsu makan, dia harus diatur menu makanannya, saudara-saudara. Dia harus mentaati semua peraturan olahraga yang ditentukan dalam pertandingan itu. Bahkan makanannya juga harus diatur. Tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh juga terlalu kurus, saudara. Harus pas. Harus menguasai diri dan berlatih. Tentu sangat berat bagi setiap peserta. Rasul Paulus minta mereka dan juga kita supaya menguasai diri dan berlari dalam perlombaan rohani dengan berlatih menguasai diri dan mengendalikan diri. Paulus mengingatkan mereka dan juga kita bahwa kita harus berlari seperti orang yang ingin mendapat hadiah kemenangan. Perhatikan dua hal. Yang pertama, kesusahan yang akan dialami agar dapat kemenangan. Yang kedua, nilai kemenangan itu bagi orang Kristen. Pertandingan itu tidak hanya berlaku selama sehari, melainkan seumur hidup. Ia harus senantiasa menguasai dirinya supaya ia dapat bertumbuh dalam kekudusan. Ini perlu buat seorang olahragawan, pertandingan rohani, saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua menulis sebagai berikut. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang
duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, surat Ibrani mengingatkan kita supaya tekun berlomba dalam pertandingan bagi kita, dan ada yang perlu kita perhatikan, yaitu tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa yang merintangi kita untuk bisa berlomba dan memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, orang Kristen tidak lagi warga negara dunia ini. Mereka telah menjadi orang asing dan pendatang di bumi ini. Tanah air kita sekarang adalah sorga. Kita telah dilahirkan dari atas. Nama kita tertulis pada daftar buku sorga. Ke sorga doa kita naikkan. 2 Tawarik pasal 6 ayat 21. Dan tidak lama lagi kita pun akan berada di sana. Tuhan sudah sediakan tempat yang indah buat orang-orang yang menang dalam pertandingan iman, dalam perlombaan rohani. Saudara harus menjaga kekudusan, harus menjaga hawa nafsu duniawi supaya kita dapat bertanding dengan baik. Tanggalkan dosa, tanggalkan beban-beban hidup supaya kita dapat berlari dengan baik. Saudara-saudara, Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk itu kita perhatikan lagi firman Allah, harus lahir kembali, dilahirkan oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Tetaplah tekun di dalam berlatih, di dalam perlombaan rohani, pertandingan iman, supaya kita dapat tanggalkan beban, dapat tanggalkan semua dosa, kita hidup kudus, dan di hadapan Tuhan kita akan memperoleh hadiah mahkota kemenangan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi ini kami dapat dipuaskan dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami, iman kami makin bertumbuh, percaya kami makin bertambah kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat untuk tetap setia dalam berlomba sampai kami memperoleh kemenangan. Hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan tubuh yang lemah. Mari Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Buat mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, mereka yang sedang beristirahat di rumah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, kuasa-Mu, biar mereka dapat sembuh. Mereka memuliakan Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sedang dalam kekurangan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka yang belum bekerja, mereka yang kena PHK. Tuhan kuatkan mereka, biar mereka dapat pekerjaan yang baru. Tuhan buka jalan, berikan mereka kesabaran, tabah menghadapi hal-hal yang sukar yang terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai para mahasiswa. Berikan mereka sukses, berikan mereka
kesabaran, belajar dan belajar sampai mereka tamat dengan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah berkati kami dengan kehadiran-Mu, Tuhan sudah berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Berkati Indonesia, biar Indonesia dipermuliakan, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.